لك يا حبيب الله أهدي تحياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmah Nur Laila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu zakat dan pentingnya zakat. Kemudian akan mempraktekkan sedikit tentang tata cara kita untuk berzakat. Kemudian, jika kita berbicara tentang zakat, sesungguhnya kita ikut membincang hubungan antara manusia. Adalah suatu kenyataan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Yang kaya memerlukan yang miskin, dan yang miskin juga memerlukan yang kaya. Ini berarti adanya hubungan timbal balik, simbiosis mutualisme yang tidak terhindarkan, dan salah satu fungsi dari zakat adalah merajut hubungan kedua belah pihak, yang kaya yang dengan yang miskin, agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis. Dari segi bahasa, zakat memiliki 4 pengertian. Yang pertama, al-barakatuh, yang artinya keberkahan. Kemudian yang kedua ada an-nama, yang artinya pertumbuhan atau perkembangan. Yang ketiga ada at-toharatu, yang artinya kesucian. Dan yang keempat ada as-salahum, yang artinya beres atau baik. Dari segi istilah, kata zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan baik. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat juga memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama Islam. Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam. Kedua, yaitu berakal dan balik. Yang ketiga, dimiliki secara sempurna. Harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang keempat, ada mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Setelah kita mengetahui beberapa hal tadi, lalu kita akan membahas apa pentingnya zakat. Gampang aja, karena zakat termasuk rukun Islam, maka dengan sendirinya zakat ini menjadi penting bagi umat Islam. Namun di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang membuat zakat ini penting, baik dari segi agama dan segi sebagai makhluk sosial. Pertama, zakat adalah perintah Tuhan. Jika kita berzakat, telah membuktikan keimanan kita. Kedua, membersihkan harta dan jiwa. Ketiga, sarana dan pemerataan untuk mencapai keadilan sosial. Keempat, tolong menolong antara yang mampu dengan yang membutuhkan. Kelima, zakat dapat membuat kita menjadi orang dermawan dan tidak sombong. Keenam, zakat dapat menumbuhkan rasa tolong menolong di antara sesama. Kemudian, zakat dapat menumbuhkan rasa cinta kepada si penerima. Kemudian lagi, zakat dapat menghilangkan rasa iri, cemburu dari fakir miskin kepada orang kaya. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial sehingga dapat menekan angka kriminalitas kejahatan. Zakat dapat membuat harta kita menjadi berkah. Zakat dapat menjadi jembatan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat dapat menghindarkan kita dari jurang api neraka. Dan yang terakhir, zakat dapat membuat amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa zakat penting, karena mempunyai berjuta manfaat yang baru saya sampaikan beberapa hal. Untuk itu janganlah kita kikir, pelit, dan tidak mau berzakat.
Kemudian ada dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang dapat dijadikan sebagai zakat adalah berupa beras. Kedua, ada zakat harta atau zakat mal. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil pertanian, perniagaan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Syukron zazilan haza kullihi mini asifa aksaru au aqallu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya ingin membayarkan zakat untuk diri sendiri. Lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahu laka tahuran wa baraka laka bima azam wa rada.